marketing dari Climbing School. Hari ini kita mau kenal lebih lanjut tentang Climbing School. Apa itu Climbing School, lokasinya di mana? Karena kami menyadari kami masih sekolah baru ya di Surabaya ya. Jadi pasti banyak pengen yang ingin kenalan dengan kami seperti itu. Oke, hari ini saya tidak sendiri, tentu saja ada Ibu Rana Bayu Anggreni, SPSI MPD, selaku primary prinsipal kami. Kemudian ada Ibu Ika Sari, SPSI MPSI, selaku untuk prinsipal dari kindergarten sampai ayo silakan duduk Ibu-ibu. Saya sudah memperkenalkan diri dulu ceritanya gini ya. Oke, aduh, terima kasih banget ini saya dapat kesempatan untuk hari ini ya. Oke, pertama-tama saya mau tanya dulu nih, mungkin bisa sedikit bahas tentang lokasi ya. Lokasinya sekolahnya kita tercinta ini ada di mana sih? Mungkin ada kan di sini ada orang tua yang udah pasti pada tahu, anak-anak pasti pada tahu. Tapi kan kita di Edufirst ini kan bukan hanya internal kita ya, tapi juga ada orang luar juga yang mungkin belum tahu lokasinya kayak ini di mana, seperti apa. Mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan lokasi ini. Ini berada di Jalan Raya Santri Nomor 16 Surabaya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung untuk melihat sekolah kami dari dekat ya, di Raya Lakar Santri 16. Di Raya Lakar Santri nomor 16 ya Bu ya. Ancam-ancamnya kalau orang Surabaya kan biasanya ancam-ancam ya. Ancam-ancamnya lewat mana nih? Soalnya kalau nama jalan biasanya nggak hafal, tapi kalau dekat ancam-ancamnya dekat apa gitu biasanya ini lebih mudahnya ya, dari UC lalu hoki itu tinggal urus ke marketing office-nya Citraland-nya, kemudian ke arah yang menuju ke Priorjo atau ke Nganti ya. Nah, sekolah kita setelah Palimanan naik sedikit, nah itu saya sampai di sebelah kanan jalan sekolah kami. Oke, di sebelah kanan jalan ini bisa kelihatan gedung yang warna kuning gitu ya. Ada tulisannya besar banget Climbing gitu. Ya, bisa langsung ketemuan di sana, jadi di sana sekalian foto ya Bu ya. Oke, untuk jenjang sekolahnya Climbing nih yang mau jawab siapa nih? Jadi kita mulai dari jenjang apa nih? Playgroup kah? Atau cuma SD saja kah? Atau akan lanjut nih Bu? Nah gitu. Kalau jenjang sekolah kami saat ini yang kami layani dari playgroup, kindergarten dan primary. Untuk tahun ajaran 2025-2026 kami juga akan membuka untuk jenjang SMP. Dan kemudian di tahun berikutnya lagi, jangan khawatir Bapak Ibu ya, kami akan buka jenjang untuk SMA. Nah, jadi silakan paket komplit sekolah kami dari playgroup, kindergarten, SMP hingga SMA. Wah, istimewa sekali ya Bu ya. Oke, jadi untuk gedungnya juga satu gedung ya Bu ya? Ya, ada satu ya tadi, karena SMP ini baru mau buka di tahun ajaran 2025-26. Tentunya kami punya special offer buat Bapak Ibu ya. Silakan nanti berkunjung ke booth kami Bapak Ibu ya. Ya, sebelah kanan ya. Ada special price untuk yang mendaftar di jenjang SMP. Nanti silakan kunjungi booth kami. Iya, kan jadi banyak spesialnya apa, promosinya apa, silahkan nanti langsung ngebut, pasti ada spesial di sana ya. Kemudian untuk gedungnya sendiri, berarti kita punya sampai SMA ini beda gedung atau gimana sih konsepnya? Boleh jelasin nggak? Sekolah kami terletak di dalam satu lahan, kita punya dua gedung, ya gedung yang satu dipakai untuk playgroup dan kindergarten, terdiri dari 6 lantai. Kemudian satu gedung lagi yang lebih besar, itu yang nantinya digunakan untuk jenjang SD, SMP hingga SMA, gitu ya Bapak Ibu. Nah, luas lahan kami cukup besar, 8.450 meter persegi, dan luas bangunan sekolah kami 12.000 meter persegi. Wah, luas sekali ya Bu, Bapak Ibu bisa dibayangkan. Jadi jangan takut kalau misalnya ke sekolah
sekolah terus habis itu mau parkir di mana enggak? No worries. Aman ya? Ya gitu. Oke, untuk kurikulum dan bahasa yang digunakan di KMI apa saja nih? Apa ada native speaker apa enggak? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya setiap kali saya bertemu dengan parents dari mana aja yang mau mampir ke sekolah untuk lihat ke sekolah dan daftar pasti tanyanya demikian gitu. Sekolah kami adalah sekolah tiga bahasa. Kami Harapan Bangsa adalah sekolah tiga bahasa. Kami adalah sekolah nasional sehingga terbuka untuk umum. Kemudian untuk kurikulum, kalau saat ini masih kurikulum merdeka, maka kami juga mengikuti kurikulum merdeka. Tetapi kami juga mempunyai program unggulan untuk sekolah kami, Bapak Ibu. Kami juga pelajaran Mandarin, sekitar 40% untuk Mandarin ya, kemudian bahasa Inggris, dan juga tentunya dengan bahasa Indonesia. Kemudian khusus untuk jenjang SD dan SMP, Bapak Ibu, konsep kita adalah mastery learning. Harapan kita semuanya bisa belajar tuntas, sehingga tidak lagi merepotkan Bapak Ibu orang tua dengan PR, dengan tugas, semuanya kami tuntaskan di sekolah. Demikian juga dengan program untuk remedi dan pengayaan, juga kami aturkan untuk jadwalnya. Kemudian, Oke. guru ya, perawatan satu ya. Oh ya, gimana Guru nih? kami lokal, tentunya kami juga punya native speaker, terutama untuk bahasa Mandarin. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Dijamin kalau misalnya join sama kami nggak perlu les Mandarin lagi ya Bu ya, karena Mandarinnya udah tiap hari nih. Harapannya demikian ya, tiap hari kami ada pelajaran Mandarin, jadi jangan khawatir gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian untuk mampir nih ke PGTK sekarang ya. Kalau di PGTK kurikulumnya seperti apa sih? Terus ada kegiatan field trip gitu nggak sih? Mas biasanya kan soalnya orang tua kan pasti kayak juga anaknya kayak misalnya kalau ini field trip gimana masih TK apakah akan ada field trip atau gimana itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga sih juga. Oke, terima kasih Miss Tari untuk pertanyaannya. Pertama-tama kami bersyukur ya karena TK kami sudah berakreditasi A tahun ajaran ini ya. Jadi terus untuk kurikulum kita menggunakan 3 bahasa dan juga kurikulum merdeka, 3 bahasa Mandarin, Indonesia dan Inggris Indonesia. Kemudian kita juga ada field trip untuk menunjang pembelajaran kita. Oh ada ya? Terus kita sediakan karena anak-anak juga mempelajari pelajaran kalau nggak praktek juga nggak tahu ya, kurang mengenal gitu ya. Jadi kita biasanya kemarin itu di sekolah kita juga ada acara piknik, acara bersepeda, acara bermain batos juga ya. Terus habis itu juga kadang-kadang kan mampir ke belakang kita punya mini zoo, betul, kita ada mini zoo, ada berbagai macam ayam dari berbagai negara dan juga kita punya yang namanya peacock atau merak ya. Iya, berarti cukup komprehensif ya. Jadi kalau misalnya ini sering ditanya ini meraknya buat apa ya Gus? Ternyata ada tujuannya itu tadi ya. Untuk pembelajaran anak-anak juga. Oh, untuk pembelajaran juga. Jadi pembelajarannya biasanya mungkin kayak interaksi sama hewan itu gimana, gitu ya, bangun kepedulian juga ya. Betul. Salah satu multiple intelligence juga ya Gus ya. Betul. Yang dibangun di sana ya. Iya. Oke. Kemudian, kalau sekolah kami sendiri, apakah di kami ada ujian HSK nih Bu? Ratna. Program Mandarin kami tentunya berkelanjutan Bapak Ibu ya, dan kami nantinya juga akan menyediakan untuk ujian HSK. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya, mulai HSK nanti harapan kita anak bisa 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, ada pertanyaan dari beberapa orang tua. Nanti kalau saya masuk jenjang SMP, kemudian tidak bisa Mandarin bagaimana? Jangan khawatir Bapak Ibu ya, tentunya kami juga akan tetap memfasilitasi bagi anak-anak yang mulai dari dasar untuk nanti juga masuk ke jenjang SMP atau SMA kami. Jadi ke depan ASK tentunya juga akan kami sediakan karena target kurikulum kami tentunya mempersiapkan anak-anak untuk boleh kuliah ke luar negeri. Wah, tentu saja ya, semua sudah dipersiapkan dengan komil timing school ya, buat Bapak Ibu yang ingin daftar cepetan, buruan, mumpung
Ibu. Oke, untuk English lesson sendiri di kami bisa dijelaskan juga mungkin seperti apa di level TK terutama ini ya. Oke, untuk English learning-nya kita playgroup mereka sebagai pengantar hari-hari. Kalau bahasa Indonesia hanya penunjang ya. Itu tambahan aja kalau anak-anak masih belum mengerti, biasanya kita translate dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Mas. Dan juga apabila anak-anak kita ada kendala, biasanya kita berikan extra lesson untuk anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Oh. Iya, jadi mereka punya goal yang sama antara satu dengan yang lain. Goalnya harus sama ya. Oke. Terus Miss, ekstrakurikuler ini mulai dari TK atau hanya SD aja nih yang punya ekskul? Nah, ekstrakurikuler ini kita mulai dari jenjang TK ya, kemudian di SD. Untuk saat ini yang di SD dan juga di TK, untuk ekstrakurikuler kami adalah ekskul wushu dan juga piano dan angklung. Nah, tapi ada satu lagi ekstrakurikuler yang spesial Bapak Ibu ya. Kita punya ekstrakurikuler kaligrafi untuk mulai jenjang SD. Biasanya kita berikan di hari Jumat, ada 2 jam pelajaran untuk ekskul kaligrafi dan itu free of charge untuk yang ekskul kaligrafi kita. Nah, tentunya kami juga memfasilitasi anak-anak di prestasi akademik maupun non akademik Bapak Ibu ya. Ini sekarang kami juga mengikutkan anak-anak lomba-lomba. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang holistik. Jadi tidak hanya dari sisi akademik, tapi kami juga memfasilitasi kegiatan non akademik. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat anak-anak perform luar biasa gitu ya. Jadi harapan kita, proses pembelajaran kita adalah proses pembelajaran yang holistik. Nah tentunya kami juga didukung oleh Bapak Ibu guru kita yang punya dedikasi, yang punya loyalitas yang luar biasa untuk mendampingi anak-anak kami. Luar biasa sekali ya, memang training school ini sudah komplit dari sananya ya. Jadi jangan lagi-lagi berbakat. Kemudian fasilitas pendukung di training school sendiri seperti apa sih? Terus kalau misalnya tadi kan cerita tentang ekstrakurikuler nih, buatnya bahwa ini semester depan kan mungkin kalau jadi ada ekstrakurikuler renang juga ya Bu ya? Nanti kami tahun ajaran depan karena sudah akan buka SMP, kami juga tentunya